Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya dari-Mu Tuhan, sumber pertolongan, sumber pengharapan. Yesusku, hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kaulah pengharapanku, Kaulah pertolonganku, Kaulah kota bentengku yang teguh. Hanya Yesus perlindungan bagiku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yang sudah sangat kita kenal, yaitu Daniel. Kita tahu Daniel adalah orang yang sangat berhasil di dalam hidupnya. Kalau kita baca di dalam kitab Daniel, dia itu walaupun seorang buangan, Daniel ini kan seorang buangan, tetapi dia itu menjadi salah satu petinggi atau pembesar di dalam 4 raja yang berbeda, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius, dan pada zaman Raja Kores. Nah, jadi Daniel ini walaupun dia seorang buangan, tetapi dia menjadi seorang yang sangat berhasil dalam kehidupannya. Apa rahasianya? Kita bisa baca di dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi, kalau kita flashback kisah Daniel itu adalah seorang buangan dari kerajaan Yehuda. Jadi pada waktu kerajaan Yehuda runtuh, itu Raja Nebukadnezar mengambil beberapa orang muda yang berasal dari keturunan raja. Dia yang cakap, berpenampilan baik, dan itu dia yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk bisa melayani raja. Nah, Daniel ini adalah salah satunya. Akhirnya dia dilatih selama 3 tahun untuk bisa menjadi pelayan raja. Nah, selama 3 tahun itu, Daniel dan orang-orang buangan Yehuda yang terpilih, dia diberi makanan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Tetapi Daniel ini, di dalam ayat tadi dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kemungkinan besar kalau dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, jadi kemungkinan besar makanan yang dimakan oleh raja adalah makanan yang najis yang dilarang di dalam hukum Taurat Musa. Kalau kita lihat Daniel, pada saat itu Daniel adalah seorang yang muda. Kita tahu kalau kita sebagai anak-anak muda, kalau sebagai anak-anak muda itu mereka itu seperti punya rasa yang tidak mau berbeda dengan anak muda lainnya. Mereka ingin jadi sama agar mereka bisa diterima oleh anak-anak muda yang lainnya, agar mereka bisa diterima dalam komunitasnya. Atau kalau bahasa sekarang dikatakan fear of missing out atau FOMO. Jadi mereka tidak mau ketinggalan tren. Nah, sama seperti Daniel, bisa kita bayangkan Daniel yang hidup di dalam istana raja, dia
sebagai calon pembesar, sebagai calon orang-orang berilmu di Babel, dia dihadapkan dengan beberapa anak-anak muda lainnya yang juga dilatih dan diberi makan santapan raja dan anggur yang diminum raja. Tetapi Daniel ini dia tidak malu untuk terlihat berbeda dengan anak muda lainnya. Dia tidak malu untuk memegang kebenaran yang sudah tertulis di dalam hukum Taurat Musa. Jadi ini luar biasanya Daniel. Dia tidak malu untuk terlihat berbeda dari dunia. Jadi ia menolak makanan santapan raja dan meminum anggur yang biasa dihidangkan kepada raja. Di sini bisa kita lihat integritas Daniel, kebenaran yang dia pegang. Dia tidak mau berkompromi dengan kebenaran yang ia pegang. Dan yang kedua, bisa kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 4-12. Daniel 6 ayat 4-12. Dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, singkat cerita, akhirnya orang-orang itu mengadukan Daniel kepada raja dan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, kita tahu di awal tadi saya katakan Daniel itu adalah seorang buangan dari kerajaan Yehuda. Nah, seorang buangan, kita bisa lihat kontras di sini. Seorang buangan tetapi pada akhirnya dia punya kedudukan yang tinggi. Dan hal inilah yang membuat pejabat-pejabat lain iri dan ingin menjatuhkan Daniel. Bisa kita bayangkan dia seorang buangan, seorang yang mungkin orang-orang lain menganggap hina, tapi dia bisa memperoleh kedudukan tinggi dalam kerajaan. Orang-orang yang berintegritas pasti akan menimbulkan iri hati dari orang-orang yang tidak berintegritas. Di Daniel ini dia mengalami hal yang sangat sulit bagi dia. Apakah dia mau tetap menuruti perintah raja atau dia tetap berdoa, dia tetap memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tetapi Daniel tidak mau kompromi dengan kebenaran yang ia pegang. Daniel tidak mau menuruti perintah yang berlawanan dengan kebenaran yang dia pegang. Meskipun hal itu berarti dia harus berkorban dengan dia melanggar perintah raja dan akhirnya dimasukkan ke gua singa. Integritas pasti akan membutuhkan sebuah pengorbanan.
Saat kita memegang kebenaran yang sudah kita pegang bertahun-tahun, dan kita dihadapkan pada situasi sulit di mana kita harus membuat keputusan apakah kita mau tetap berpegang pada kebenaran itu ataukah kita ikut arus dunia, di mana kita bisa istilahnya kita aman. Nah, disitulah integritas kita diuji. Ketika kita berada dalam sebuah kesulitan atau tekanan, biasanya orang mudah sekali melupakan Tuhan. Karena mata jasmaninya tertuju pada besarnya masalah. Bisa kita bayangkan kalau Daniel pada waktu itu dia tertekan, dia hanya memandang pada gua singa. Dia takut pada singa-singa yang bisa memakannya. Dia takut pada hukuman yang akan dia terima kalau ia tetap berpegang pada kebenaran, kalau ia tetap memuji Allahnya. Bisa kita bayangkan, halnya pasti tidak akan menjadi contoh dalam Alkitab sebagai orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas, dia itu akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir walaupun itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Nah, sama seperti Daniel, dia tetap mempertahankan kebenarannya walaupun dia berkorban harus dimasukkan ke gua singa. Tapi pada akhirnya Tuhan yang melepaskan Daniel dari gua singa tersebut. Jadi sebagai orang Kristen, apakah kita sudah berkomitmen dengan iman kita? Apakah janji kita kepada Tuhan mudah digoyahkan oleh godaan dunia? Misalnya di dunia kerja, kita diperhadapkan pada situasi kalau kita korupsi, maka itu akan sangat menguntungkan bagi kita. Atau misalnya kita menyuap atasan atau dan lain-lain, itu akan menguntungkan bagi kita. Nah, disinilah integritas kita diuji. Apakah kita tetap memegang kebenaran yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, atau apakah kita mau kalah terhadap godaan dunia? Apakah iman kita mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita? Jadi disinilah integritas kita diuji. Integritas adalah kesesuaian antara perilaku dan ucapan kita. Saat kita mengucapkan janji kepada Tuhan untuk kita tetap setia mengikut Tuhan, untuk setia taat sama Tuhan, dan kemudian kita berada di dalam sebuah situasi di mana integritas kita diuji, apakah perilaku kita akan sesuai dengan ucapan kita, akan sesuai dengan janji kita kepada Tuhan? Integritas juga berarti bahwa kita melakukan apa yang benar bahkan saat hal itu sulit untuk dilakukan. Sama seperti kisah Daniel, dia tetap melakukan hal yang benar, dia tetap berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bahkan saat hal itu sulit untuk dilakukan. Kalau dia melakukan kebenaran itu akan ada konsekuensi yang menanti dia, yaitu hukuman masuk ke dalam gua singa. Tetapi Daniel dengan integritas yang dia pegang, dia tetap memegang pada kebenaran tersebut. Integritas juga berarti dia hidup menurut kehendak Allah. Dia melakukan kehendak Allah. Kita tahu Daniel hidup memegang kebenaran yang ia yakini, dan itu yang menyenangkan Allah, sehingga Allah melepaskan dia dari gua singa tersebut. Integritas juga berarti pilihan antara membenarkan segala cara atau menggunakan cara yang benar. Di dalam lingkungan kerja pun kita bisa ambil contoh, apakah kita mau membenarkan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan demi ego kita, atau kita menggunakan cara yang benar untuk menyelesaikan hal tersebut. Apakah kita mau serong sana serong sini dalam menjalankan tugas kita, menyuap, korupsi dan lain-lain? Apakah kita mau membenarkan segala cara atau kita menggunakan cara yang benar yang sesuai dengan kebenaran yang kita pegang? Integritas di sini artinya kita tuh menjadi manusia yang di mana-mana tuh kita tetap sama. Kita jujur sama diri kita sendiri, kita jujur dengan orang lain, dan kita jujur terhadap Tuhan.
Kita menjadi orang yang transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Karena kalau kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, maka kita seperti punya dua kepribadian di dalam diri kita. Kita seperti memakai topeng, tidak ada kejujuran di dalam diri kita. Nah, itu yang bisa meruntuhkan integritas kita. Kalau kita mau berintegritas, kita harus jujur dengan diri kita sendiri, kita jujur dengan orang lain, kita jujur dengan Tuhan. Jadi integritas adalah kejujuran. Apakah kita sudah jujur dengan diri kita sendiri? Kita sudah jujur dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah integritas yang baik, yaitu di mana hati, mulut, dan tindakan kita itu sama. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap menjadi orang yang berintegritas, orang yang memegang terus kebenaran, bahkan di saat yang sulit. Bahkan di saat kalau kita melakukan kebenaran itu akan membawa konsekuensi yang buruk bagi kita di mata dunia. Apakah kita mau tetap berpegang pada kebenaran? Apakah kita tetap hidup mau melakukan kehendak Allah, menggunakan cara yang benar? Kita tetap hidup sesuai dengan janji kita kepada Allah, yaitu untuk hidup taat kepada Allah. Biarlah kita tetap menetapkan hati kita untuk kita terus berpegang pada kebenaran itu, dan minta Roh Kudus untuk terus memenuhi kehidupan kita, menjadikan kita semakin murni di hadapan Allah. Kita menjadi orang yang jujur bagi diri kita sendiri, jujur bagi orang lain, dan jujur kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang yang berintegritas. Dan buah dari orang yang berintegritas, yaitu dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika kita bisa mencontoh kehidupan Daniel, walaupun dia seorang buangan, tetapi saat dia terus berpegang pada integritas, dia tetap berpegang pada kebenarannya, dia memiliki integritas yang baik, maka dia bisa menjadi orang yang penting bahkan dalam 4 zaman raja. Seorang buangan yang menjadi salah satu orang penting dalam 4 zaman kerajaan. Tuhan bisa mengangkat kita, bahkan mungkin saat kita dalam masa sulit sekarang pun, tetapi saat kita berpegang pada kebenaran, saat kita berintegritas, Tuhan mampu mengangkat kita. Tuhan tidak akan tinggal diam, dia sanggup mempromosikan kita. Saat Tuhan melihat karakter kita baik, Tuhan melihat kita berintegritas, Tuhan akan benar-benar sanggup untuk mempromosikan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami menjadi orang yang berintegritas, Bapa. Jadi orang yang terus berpegang pada kebenaran-Mu bahkan dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa di mana kami sebenarnya bisa membuat pilihan untuk melenceng dari kebenaran-Mu, tetapi kami mau terus berpegang pada janji-Mu, Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Jadikan apapun yang kami lakukan berhasil, dalam studi kami, pekerjaan kami, Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sangat bersyukur punya Engkau Bapa, Engkau yang memberkati setiap apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.